Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mereka yang mengenalnya pasti akan mengutuk diam-diam. Apakah ada sesuatu yang dia tidak berani makan? Dia menyingkirkan darah ilahi bertinta untuk saat ini dan beralih ke obat teratai sebagai gantinya, yakin bahwa ini bisa dimakan. Setelah diberi makan oleh danau magma, warnanya berubah dari biru menjadi putih keperakan. Kaca. Seolah sedang mengunyah kubis, dia mengunyahnya dengan suara kenci-kenci. Dia menemukan bahwa rasanya tidak terlalu buruk. Lampu warna-warni yang indah mengalir di sekitar mulutnya. Ini jauh lebih kuat daripada obat spiritual biasa. Ada jenis energi ilahi yang terkandung di dalamnya. Shi Hao dengan cepat membuat evaluasi. Kemudian dengan suara hong yang keras, cahaya ilahi meletus dari dalam dirinya, mengelilingi tubuhnya. Dia menyadari bahwa kekuatan obatnya bahkan lebih besar dari yang dia harapkan. Dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila dan mulai memandu obat, memperbaikinya ke dalam dagingnya dan menyegelnya di dalam tulangnya. Itu disimpan untuk diamankan melalui metode yang sama yang dia gunakan untuk anggur yang dianugerahkan oleh Kaisar Batu. Itu bukan waktu yang tepat untuk masuk ke alam ukiran sekarang. Jika dia membiarkan kekuatan suci memiliki jalannya, basis kultivasinya akan maju sekaligus. Namun, dia masih agak enggan melakukannya karena dia ingin menembus batas ranah kultivasi ini. Aula besar itu sangat luas dan redup. Shi Hao berdiri dan berjalan lebih jauh ke dalam, dan hanya gema langkah kakinya yang terdengar. Dia akhirnya mencapai sudut terdalam dan menemukan beberapa sajadah yang sudah lama tertutup debu. Selain mereka, ada juga baskom tanah liat yang diisi dengan abu gelap. Shi Hao mencari-cari. Segera setelah itu, giginya terasa sakit saat dia berteriak keras. Ada setengah halaman perkamen yang tidak rusak, dan itu adalah halaman sampul. Di atas hanya ada 2 kata, Dewa. Sayangnya, sisanya musnah dilalap api dan tidak bisa dikenali lagi, yang benar-benar membuatnya ingin melolong kecewa. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa sesuatu yang vital pasti telah dicatat dalam buku ini, namun sekarang, semuanya telah terbakar menjadi abu. Kenapa harus dihancurkan? Shi Hao tidak puas, namun dia juga sama sekali tidak berdaya. Seolah-olah dia telah menemukan perbendaharaan, tetapi hanya bisa menyaksikan emas, perak, dan harta karun dilemparkan ke gunung berapi. Shi Hao mencari di sekitar tempat ini dan menemukannya sangat luas. Beberapa patung dewa diabadikan di tingkat paling atas dari aula besar, tetapi mereka semua telah dipenggal dengan hanya setengah dari tubuh mereka yang tersisa. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Terlihat sangat tidak sopan. Dia masih tidak mau menyerah dan mencari di aula berulang kali, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Sayangnya, tidak ada barang berharga yang tertinggal. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika seseorang beruntung, mereka dapat memperoleh warisan kuno atau bahkan semacam kemampuan ilahi yang hebat? Shi Hao merasa agak kurang beruntung, karena dia secara tak terduga tidak mendapatkan sesuatu yang hebat seperti itu. Dia menggertakkan giginya dengan frustrasi. Pada akhirnya, dia masih tidak memiliki siapapun untuk diandalkan kecuali dirinya sendiri. Daripada bergantung pada hal lain, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk berkultivasi dengan sepenuh hati di sini. Ketika dia berada di luar, dia telah mendengar orang-orang menyebutkan bahwa beberapa hari kultivasi di sini akan setara dengan berbulan-bulan pengasingan di dunia luar, dan pelatihan di sini akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Dia menenangkan pikirannya dan menenangkan dirinya. Dia kemudian memilih untuk duduk di tengah ruangan untuk memulai kultivasinya yang terpencil. Dia mengolah daunnya sendiri, dan memilih jalannya sendiri.
Untuk mencapai batas kesempurnaan di alam transformasi roh, seseorang harus menyelesaikan 3 tahap secara bergantian, yaitu spiritualisasi tubuh fisik, remodeling diri sejati, dan memelihara roh-roh di dalam lorong-lorong surgawi. Shi Hao telah mencapai status legendaris di ketiga tahap, dan yang dia butuhkan sekarang adalah terobosan. Dia akan melampaui batasan dan mencapai level yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Seandainya ada orang lain yang tahu tentang ini, mereka pasti akan mengira dia gila. Persisnya orang seperti apa yang begitu arogan untuk berpikir bahwa dia bisa melampaui batas? Dia pikir dia siapa? Pada kenyataannya, Shi Hao sebenarnya sangat serius tentang ini. Dia telah berangkat di jalan untuk menembus batas dan menciptakan legenda baru. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang mencoba hal seperti itu. Pasti ada orang lain yang mencapai ini sejak zaman kuno, hanya saja mereka tidak ingin meninggalkan catatan prestasi mereka. Jenis pencerahan ini adalah perjalanan yang penuh dengan kesendirian dan kesepian, serta proses di mana seseorang berjuang mati-matian untuk mendapatkan harapan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia hadapi sendirian. Itu akan membutuhkan kemajuan dalam tubuh dan pikiran, serta jiwa yang sangat tenang. Hanya dengan menyatukan pikiran dan tubuhnya untuk mencapai kondisi mental yang paling harmonis dan jernih, percikan pandangan terang dapat muncul, memungkinkan dia untuk mengalami transformasi. Di dalam aula besar yang redup, seluruh tubuh Shi Hao bersinar. Cahaya itu tidak menyala dengan cemerlang, melainkan bersinar dengan damai. Itu menyerupai gumpalan api ilahi yang berdenyut yang membawa harapan dan vitalitas ke tempat yang damai ini. Tubuh fisiknya cukup kuat dan bisa dianggap telah melampaui batas untuk saat ini. Selama proses kultivasi dari alam transformasi darah ke alam lintasan surgawi, kemudian ke alam transformasi roh, baik organ internal dan tulangnya telah diperkuat hingga puncak kesempurnaan. Namun sekarang dia ingin menjalani transformasi lagi, apalagi yang bisa dia lakukan? Shi Hao membalikkan pertanyaan di kepalanya saat dia terus bermeditasi, membiarkan makna mendalam dari simbol berkeliaran di benaknya. Dia penuh energi, dan seluruh keberadaannya tampaknya telah meningkat ke tingkat lain. Selain tubuh fisik saya, kekuatan kesadaran spiritual saya juga telah mencapai batasnya. Sulit untuk berkembang lebih jauh, jadi apa lagi yang bisa saya lakukan? Dia telah mencapai akhir perjalanan baik secara fisik maupun spiritual. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan dalam transformasi spiritual dan berada pada kondisi legendaris. Bagaimana dia bisa menerobos lebih jauh? Pikiran-pikiran ini terus berputar di dalam pikirannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan bahwa untuk maju lebih jauh, dia harus membuka dunia baru. Terlalu sulit untuk membawa tubuh fisik atau pikiran saya ke tingkat berikutnya, jadi saya hanya bisa menyesuaikan dao kultivasi. Saya perlu menemukan rute alternatif untuk menonjol dari orang lain. Landasan hukum alam dan dao terletak pada teks-teks tulang yang berasal dari garis-garis cahaya ilahi. Setelah beberapa pertimbangan serius, Shi Hao mengambil bidang kultivasi yang hebat, alam ukiran, dan mulai mempelajarinya. Saat Shi Hao duduk diam dan bermeditasi, seluruh aula besar terasa sangat berbeda. Gelombang nyanyian meditatif bisa didengar, menempatkan seseorang dalam suasana unik yang mempercepat pemahaman seseorang tentang Dao. Itulah mengapa aula besar ini sangat berharga. Itu adalah ruang pemahaman Dao dari zaman kuno. Efek bermeditasi di sini selama 1 hari setara dengan puluhan di luar. Itu benar-benar mengejutkan. Sayangnya, begitu aula besar dibuka dan digunakan sedemikian rupa, ruang pemahaman Dao akan segera runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Itu bisa ada hanya untuk beberapa hari. Konsumsinya benar-benar luar biasa. Istana ini dibangun dari harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan simbol rahasia. Shi Hao akan mengerutkan kening atau tersenyum dari waktu ke waktu tanpa menyadarinya sendiri.
Dia telah melampaui keadaan aneh Dao dan tak henti-hentinya memahami hukum alam dan Dao. Dia telah menemukan jalan dan tiba di pintu masuknya. Saat ini, dia sedang mencoba berbagai hal, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi semakin tenang. Shi Hao berjalan di jalannya sendiri dan memahami hukum alamnya sendiri. Dia mempelajari catatan primordial sejati, dan menganalisis teknik berharga Kunpeng. Makna simbol yang mendalam dan misterius diombang-ambingkan di dalam kepalanya, memberinya banyak wawasan hebat. Alam kultivasi hebat berikutnya. Semua yang saya lakukan adalah persiapan untuk alam kultivasi yang hebat ini. Arti mendalam dari simbol, jejak paling mendasar, dan esensi mendasar. Tubuh jiwa muncul di benaknya, dan dia mengabaikan semua yang terjadi di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil tindakan dan mengedarkan cahaya suci di dalam tubuhnya. Baik simbol maupun teks tulang diciptakan dari cahaya ilahi ini. Dia mengumpulkannya dan mulai memesannya dalam pengaturan yang lebih teliti. Pagoda-pagoda kecil dibangun satu demi satu, bersinar dengan gemilang. Mereka tembus pandang dan luar biasa, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Dia memadatkan setiap helai cahaya ilahi menjadi pagoda kecil, dan kemudian dengan pagoda kecil, dia membentuk teks tulang. Itu adalah proses yang sangat sulit dan luar biasa. Setelah banyak percobaan dan beberapa kegagalan, Shi Hao memuntahkan mulut darah. Tubuhnya hampir terkoyak. Teks tulang terbentuk dari cahaya ilahi, yang merupakan elemen paling mendasar. Membangun teks tulang sama dengan mengatur cahaya terang ini, memungkinkan mereka untuk berkumpul dan berkembang bersama. Shi Hao mencoba untuk meredam cahaya ilahi dan mengubahnya menjadi pagoda kecil, yang pada gilirannya akan dibangun menjadi teks tulang. Tak perlu dikatakan, proses ini sangat sulit. Cahaya ilahi di dalam tubuh seseorang tidak ada habisnya, jadi bagaimana orang bisa mengubah semuanya menjadi bentuk yang berbeda? Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil melakukannya, dia tidak tahu kegunaannya seperti apa. Dia bahkan tidak yakin apakah itu bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui, dan semua yang dia lakukan adalah ujian. Setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan upaya tanpa henti, Shi Hao akhirnya membuat beberapa kemajuan pada hari ketiga. Seandainya dia melakukan hal yang sama di dunia nyata, itu akan memakan waktu 3 hingga 4 bulan. Namun, di sini, efek berkultivasi selama 1 hari sama baiknya dengan berkultivasi selama puluhan di luar. Pada saat ini, cahaya ilahi berubah menjadi pagoda kecil, yang pada gilirannya akan menciptakan teks tulang. Setelah mencoba metode ini, Shi Hao menemukan kekuatan eksentrik. Itu adalah jenis energi yang sangat unik, dan kekuatan Dao samar-samar bisa dirasakan. Sepertinya cukup tangguh. Dia tersenyum. Ini baru tahap awal, karena dia hanya menguji beberapa idenya. Segera setelah itu, dia memulai putaran evolusi lainnya. 1 hari lagi berlalu, dan semua pagoda kecil menghilang. Cahaya ilahi telah berubah menjadi banyak pedang kecil yang sangat kecil sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Setelah itu, mereka sekali lagi dirangkai menjadi teks tulang. Shi Hao mengaktifkan teks tulang ini untuk mengujinya. Dia memperhatikan bahwa kekuatan ofensifnya telah meningkat sedikit, menjadi sedikit lebih kuat sekarang. Itu hampir terasa seperti kekuatan yang tak terhentikan. Inilah yang seharusnya. Dia tersenyum senang, menemukan jalan ini agak lucu. Dia kemudian memulai transformasi lagi. Kali ini dia menggunakan setengah hari untuk mengubah sinar matahari ilahi menjadi lonceng yang sangat kecil, dan kemudian menggunakannya untuk membuat teks tulang. Dia samar-samar bisa mendengar lonceng samar bergema di sekujur tubuhnya, bersamaan dengan itu adalah suara Dao. Kekuatan pertahananku telah ditingkatkan. Ketika Shi Hao mengedarkan simbolnya untuk menggunakan teknik yang berharga, dia terkejut menemukan fakta ini.
Senyum di wajahnya semakin lebar. Dia kemudian mengubah cahaya ilahi menjadi tombak dan panah cahaya untuk membangunnya menjadi teks tulang. Ketika dia mengoperasikan tekniknya yang berharga, kemampuan mereka terungkap, dan niat membunuh memenuhi udara. Haha, ini sangat menarik. Ini persis bagaimana seharusnya. Ketika cahaya ilahi ditempa menjadi tungku, dan kemudian digunakan untuk mengaduk teks tulang dan melakukan teknik yang berharga, seluruh tubuhnya mulai menyala. Seolah-olah dia sendiri adalah tungku besar. Kekuatan surgawi melonjak, dan kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Sama seperti itu, kekuatan sucinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia terus-menerus mengangguk setuju saat dia menjadi semakin jelas tentang manfaat dari transformasi ini. Dia berulang kali merenungkan dan melakukan lebih banyak tes. Matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, karena pemahamannya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Dia tahu bahwa dia mendapat banyak manfaat kali ini. Meredakan cahaya ilahi kecil adalah proses yang teliti dan sulit, tetapi itu memberinya secercah harapan, karena ini dapat meningkatkan kekuatannya. Namun, itu benar-benar sulit. Akhirnya, saat Shihao berkultivasi dan teks tulang beredar di dalam daging dan pembuluhnya, pagoda kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak, lonceng kecil tak berujung bergema, dan banyak tungku kecil terbakar. Transformasinya yang tak henti-hentinya telah menghasilkan berbagai efek. Ketika sinar matahari ilahi diubah menjadi senjata seperti pedang, tombak, dan tombak, serangannya akan menghasilkan lebih banyak kekuatan. Ketika diubah menjadi tungku, kekuatan ilahinya juga akan meningkat. Ketika berbentuk lonceng, kekuatan pertahanannya akan ditingkatkan. Bentuk yang berbeda akan menciptakan efek yang berbeda. Dia masih berusaha membiasakan diri dengan semuanya. Awalnya lamban, tetapi akhirnya, dia dapat mengoperasikannya dengan cepat dan lancar. Akhirnya, Shihao dapat dengan mudah beralih antara pedang, lonceng, pagoda, dan tungku, ke titik di mana mereka bisa muncul secara bersamaan. Sudah 7 hari sejak dia masuk, dan aula besar belum runtuh. Seandainya dia berada di dunia nyata, 8 atau 9 bulan akan berlalu sekarang. Hanya di tempat seperti ini Shihao bisa melupakan segalanya dan dengan boros membenamkan dirinya dalam eksperimennya sesuka hatinya. Dia tidak akan pernah berani menghabiskan waktu seperti ini di dunia luar. Tak perlu dikatakan, keuntungannya dari tempat ini sangat besar. Akhirnya, tidak hanya cahaya ilahi, simbol, dan teknik berharga yang terpengaruh, bahkan kekuatan mentalnya diuji dengan transformasi ini. Api spiritual menyala di dalam pikirannya, kadang-kadang, itu akan berubah menjadi tungku kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di lain waktu itu akan berubah menjadi puluhan ribu pedang kecil. Transformasi berubah secara tak terduga, dan mereka sangat kuat. Dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah proses penguatan untuk tubuh fisiknya juga. Ketika cahaya ilahi berubah menjadi pedang, pagoda, lonceng, dan kuali, daging dan darahnya digunakan sebagai media. Ketika berbagai bentuk ini bergerak di dalam dirinya, tekanan pada tubuh fisiknya akan diperkuat. Tekanan semacam ini akan mengubah tubuh fisiknya dan membuatnya semakin tangguh. Ini, Shihao kagum. Ujian kecil untuk mengubah garis-garis cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya menjadi bentuk yang berbeda telah menyebabkan transformasi yang begitu besar. Waktu berlalu. Lebih dari 10 hari kemudian, retakan muncul di dalam istana besar, tetapi masih belum siap untuk runtuh. Itu benar-benar melebihi semua harapan, karena berdasarkan lokasi masa lalu, tempat seperti ini seharusnya berubah menjadi reruntuhan setelah beberapa hari. Setelah setengah bulan berusaha, Shihao terkadang menyerupai bel yang bergemuruh dan terkadang membakar tubuh dan jiwanya seperti tungku. Adegan itu misterius dan mencengangkan. Setelah setengah bulan berusaha, tubuh Shihao kadang-kadang akan menjadi seperti bel besar dan berdering terus-menerus, dan di lain waktu seperti tungku,
dengan tubuh dan jiwa terbakar. Adegan itu misterius dan mencengangkan. Dia tahu bahwa dia telah berhasil dan menembus batas alam transformasi spiritual. Dari tubuh dan jiwanya hingga hukum alam, semuanya telah berubah, menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.